Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa di edisi perdana Worship Survive. Kali ini kita akan memulai dengan membahas tentang apa itu Worship Survive. Thanks God, kali ini kita kedatangan seorang tamu, ya seorang teman baik saya. Beliau ini sering saya ajak bincang-bincang tukar pikiran ketika misalkan saya ada pemikiran tentang pelayanan ibadah. Dan beliau dia hadirkan secara khusus di acara ini supaya kita dapat berbincang-bincang dan melaluinya semakin jelas pembahasan kita tentang apa itu Worship Survive. Maka tanpa panjang lebar lagi, kita sambut saja. Selamat datang Bapak Puspo. Ya, terima kasih Pak Iskia dan juga Jemaat GKI Samyun Makassar yang sudah mengundang saya jauh-jauh. Salam kenal. Gimana kabarnya Pak? Wah, itu ngomong-ngomong keren kaosnya tuh. PSM Makassar ya? Oh iya, saya suka Kota Makassar. Saya tadi beli ini di jalan kaosnya. Saya juga cari-cari di mana stadionnya. Tapi ternyata PSM Makassar nggak punya stadion ya Pak. Kenapa itu? Waduh, saya kurang ngerti Pak kalau soal itu. Mungkin kalau ada jemaat GKI Samyun yang tahu kenapa PSM Makassar belum punya stadion, bisa tulis di kolom komen di bawah ini ya. Nah, Pak Puspo sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kita memang mengundang Pak Puspo di sini untuk bertanya ya dengan kritis. Karena kita akan membahas hal ini, saya sendiri bingung juga mau mulai bahas dari mana gitu. Oke, Pak Iskia, sebetulnya ya semoga pertanyaan saya ini bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Saya mau tanya pertama itu kenapa dinamainya Worship Survive? Survive kan, worship itu kan ibadah. Survive itu kan bertahan. Itu maksudnya apa ya Pak? Oke, bagus nih Pak pertanyaannya. Jadi worship survive itu adalah artinya supaya kita bisa bertahan ya. Ibadah kita bertahan dari apa? Itu survive, bertahan untuk tetap menjadi ibadah yang hidup, menjadi ibadah yang di dalam roh dan kebenaran. Oh, menarik ya Pak. Jadi gini, kalau ada ibadah yang hidup, ya berarti ada juga ibadah yang mati dong. Ibadah yang hidup itu sering dikira sebagai sebuah ibadah yang secara bentuk itu menarik, seru, ramai, kekinian ya. Tapi ternyata bukan. Memang semuanya itu bagus dan boleh-boleh aja Pak. Tapi pemahaman ibadah yang hidup di sini itu lebih mendalam. Bukan soal emosi kita saja ya, tapi secara spiritual itu bisa menghubungkan kita dengan Tuhan dan ibadah itu dilakukan di dalam penghayatan dan pemahaman yang benar di dalam kebenarannya Tuhan. Oke, itu kalau ibadahnya dikatakan hidup. Tapi bagaimana kalau yang ibadahnya dikatakan mati? Nah, kalau ibadah yang mati, itu yang dimaksud ibadah mati itu ibadah yang secara hakikatnya mati. Itu adalah ibadah yang akhirnya dilakukan cuma jadi rutinitas aja, Pak Puspo. Jadi tanpa kita nih beribadah tanpa memahami, apalagi menghayati setiap makna di dalam ibadah itu. Itu yang disebut sebagai tradisionalisme, Pak Puspo. Ya jadi gampangnya gini loh, cuman setor muka aja datang ke gereja, tapi belum tentu paham, belum tentu benar-benar menghayati. Oh sebentar. Pak Hizkia tadi bilang tradisionalisme. Apa berarti begini Pak? Maksud Pak His itu berarti tradisi-tradisi di gereja itu yang bikin ibadah itu jadi mati. Bukan Pak Puspo. Gini, jadi setiap gereja itu pasti punya tradisi, itu pasti. Tradisi itu kan sesuatu yang dilakukan dulu punya tujuan, punya makna yang baik ya. Kemudian itu dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu disebut sebagai tradisi. Ya, itu baik Pak Puspo, tapi yang saya maksud di sini adalah ini loh. Tujuannya tadi itu pertama diciptakan. Yang itu kemudian menjadi sebuah pengajaran seharusnya kan. Nah, pengajaran itu yang disebut sebagai esensinya. Tapi Pak Puspo, tradisi itu jadi jelek akhirnya kalau tradisi itu ditambahi isme. Jadinya apa? Tradisionalisme tadi ya. Artinya gereja itu sudah terpaku pada bentuk-bentuknya dari sebuah tradisi itu aja. Tapi kehilangan maknanya, kehilangan esensinya itu. Jadi pokoknya caranya begini.
lakukan saja, titik. Atau contoh lain nih Pak Puspo. Dulu sekali ada seorang pemimpin di sebuah desa yang kemudian membuat sebuah program, yakni mengajak semua jemaat itu setiap pagi di gereja itu mengadakan SKJ. SKJ itu senam kesehatan jasmani. Dilakukan setiap pagi. Alasannya apa? Alasannya bagus sekali gitu. Jadi sang pemimpin gereja ini pada zaman dulu itu berpikir jemaat gereja itu harus sehat, gak cuma secara rohani aja, tapi secara jasmani. Nah, karena di zaman itu orang-orang belum sibuk ya, desa itu masih orang bisa bangun santai, kerja nanti agak siang. Ya program itu jadi program yang bagus dan akhirnya menjadi sebuah tradisi dari gereja tersebut, Pak Puspo. Tapi puluhan tahun kemudian ya, kemudian berganti generasi, akhirnya desa itu berkembang menjadi sebuah kota yang cukup ramai. Apa yang terjadi? Kini orang pagi-pagi sudah harus sibuk ngantar anak sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Namun gereja ini masih kemudian memandang tradisi ini harus kudu dipertahankan. Lambat laun Pak Puspo, orang-orang ini ada terpecah menjadi dua begitu ya. Ada yang ingin mempertahankan tradisi ini gitu ya. Jadi memaksa kemudian generasi-generasi berikutnya untuk lakukan senam tiap pagi di gereja. Namun ada juga satu generasi lain mungkin yang kemudian berpikir kami mau, bukan nggak mau, tapi kami nggak bisa. Kami sekarang udah lebih sibuk dari kalian dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berpikir juga, kan kalau mau sehat kan sekarang udah banyak buka tempat gym. Kenapa? Saya juga ada klub renang sekarang. Kenapa nggak saya ke sana saja? Tapi generasi yang satu lagi yang ada yang ingin mempertahankan begitu ya. Harus, pokoknya harus. Kalian kalau nggak menghormati gereja ini, tradisi-tradisi yang dari leluhur kita. Akhirnya terjadilah ribut-ribut besar. Nah, menurut Pak Puspo, siapa yang salah? Siapa ya yang salah? Satu sisi ada generasi yang mau mempertahankan tradisi-tradisi di gereja, itu kan bagus ya. Tapi satu sisi ada juga generasi yang karena zaman nggak bisa lagi ngikutin, beralasan juga. Gimana ya? Ya, begitulah. Kalau kita mulai dengan kalimat mencari siapa yang salah, seperti itu pertanyaan jebakan Pak Puspo ya. Kalau kita mulai dengan siapa yang salah, akhirnya kita main salah-salahan. Karena siapapun pihak pasti nggak ada yang mau disalahkan, bukan? Semua pasti punya nilai saya membawa yang benar begitu. Jadi kita ganti ya, bukan siapa yang salah, tapi kita ganti pertanyaannya. Salahnya di mana? Salahnya adalah ya tadi itu, tradisi menjadi tradisionalisme. Tradisi yang tadinya bentuk-bentuknya bagus, punya tujuan bagus, tapi gagal tersampaikan kepada generasi berikutnya, yang dipertahankan hanya bentuknya saja. Sedangkan gagal untuk mengajarkan esensinya. Sedangkan kan tiap zaman ada tuntutannya tersendiri, ada bentuknya tersendiri. Nah ini yang jadi masalah Pak Puspo. Setiap masa ada caranya, dan setiap cara ada masanya. Oh jadi yang penting di satu gereja itu nggak cuma mengajarkan bentuk-bentuk tradisi ya Pak Is ya, tapi juga mengajarkan apa maknanya, apa tujuannya, itu esensinya. Itu yang perlu diajarkan ya Pak Iskia ya. Ya, dan di sanalah, di dalam relasi kasih Tuhan, setiap esensi dari tradisi-tradisi itu harusnya diajarkan kepada generasi penerus. Esensinya, bentuk bisa kalau masih cocok dipertahankan, tapi yang terpenting adalah esensi yang baik ini tercapai. Lihat saja Pak Puspo, berapa banyak gereja di masa lalu yang ribut, bahkan ribut besar, itu soal alat musik, soal drum misalkan. Gak boleh, drum itu alat musiknya setan katanya, zaman dulu ya. Itu alat musik sesat dan lain sebagainya. Jadi harus pakai piano katanya, atau organ. Tapi di zaman yang lebih sebelumnya lagi, piano bahkan pernah ditolak oleh gereja karena dianggap alat musik yang dimainkan di bar-bar tempatnya orang mabuk. Nah ini adalah contoh gereja meributkan hal-hal yang
tidak esensial, tapi terpaku pada bentuknya. Alat musik itu kan bentuknya ya, tapi esensinya adalah sebagai pengiring bagi nyanyian jemaat. Ya itulah Pak Puspo, makanya kita perlu sebuah upaya agar ibadah, worship itu juga tetap survive, bertahan dari segala macam bentuk tradisionalisme lah, ritualisme lah, yang artinya tadi ya, cuman bentuk dan tanpa makna tadi kita lakukan. Iya, betul Pak. Saya ingat banget itu gereja ributin ya soal pakai drum atau pakai alat musik tertentu begitu ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir sayang juga gereja-gereja yang dulu udah keburu ribut, keburu pecah. Cuman karena masalah-masalah demikian yang padahal sekarang kita udah biasa banget pakai drum di gereja-gereja ya. Ini Pak Puspo ada sebuah kutipan yang bagus tentang tradisionalisme. Saya kutip dari seorang yang bernama Jaroslav Pelikan. Tradition is the living faith of the dead. Traditionalism is the dead faith of the living. And I suppose I should add, it is traditionalism that gives traditions such a bad name. Artinya, Pak Puspo dan jemaat sekalian, tradisi itu adalah iman yang hidup dari orang yang mati, sedangkan tradisionalisme adalah iman yang mati dari orang yang hidup. Dan saya harus menambahkan bahwa tradisionalisme lah yang membuat nama tradisi itu menjadi buruk. Yang dimaksud buruk di sini adalah tradisi yang tadinya baik, punya makna yang bagus, tapi kalau hanya dipaksakan bentuknya tanpa diajarkan esensinya, tanpa yang dikejar adalah esensinya, itu yang membuat tradisi di gereja-gereja menjadi buruk dan gagal dilanjutkan ke generasi berikutnya. Contohnya aja nih, Pak Puspo. Contoh ditanya sama generasi yang muda-muda. Kenapa sih gereja kita ibadahnya harus ada votum dan salam? Nah, karena cuman tradisionalisme, tradisi bentuknya aja tanpa paham, akhirnya ya dijawab begini. Sudah dari sononya begitu, dari dulu begitu. Sudahlah, kamu nggak usah tanya yang aneh-aneh, yang penting kamu lakukan saja. Nah, tradisionalisme seperti inilah yang membuat tradisi itu kemudian malah nggak bisa dipertahankan. Oh jelas deh, berarti worship survive itu nanti memang tujuannya adalah membahas hal-hal yang ini seperti ini ya Pak ya, Pak Iskia ya. Ya Pak Puspo, jadi itulah jemaat itu harus semakin pinter-pinter. Jadi jemaat itu harus terus diperlengkapi. Jadinya jemaat kita nih gereja nggak meributkan hal-hal yang sebetulnya nggak esensial tentang ibadah. Memangnya mau Pak? Kita ini ngulang-ngulang terus masalah yang sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Seperti gereja meributkan dari dulu alat musik ini nggak boleh, kemudian boleh. Nggak boleh, kemudian boleh. Atau masalah-masalah lainnya. Jadi penting sekali Pak, jemaat itu dibuat pinter-pinter tentang teologi ibadah. Nggak bisa cuman bergantung kepada rohaniwannya, tapi juga jemaat sendiri harus makin bertumbuh. Jemaat harus makin sip. Loh, Pak Iskia, kan yang sekolah teologi ini kan Anda semua yang jadi hamba Tuhan, rohaniwan. Kalau nanti jemaat yang makin pinter dan jemaat yang nanti makin giat pelayanan, lalu kerjanya Anda ini semua apa nantinya? Justru itu Pak pekerjaan kami, justru itu utamanya. Banyak orang pikir hamba Tuhan atau lebih tepat sebetulnya disebut rohaniwan, itu kerjanya ya pelayanan, di gereja pelayanan. Lalu jemaat kerjanya apa? Ya jemaat pada umumnya ya dilayani. Wah itu, mohon maaf keliru besar Pak. Jangan-jangan Pak Iskia cuman pengen supaya nanti kalau jemaat sudah rajin pelayanan dan sudah makin pinter-pinter teologi, nah nanti Pak Iskia bisa sama rekan-rekan hamba Tuhan bisa santai-santai kan. Jadi nggak kerja apa-apa, tapi masa enak kalau jadi gabut begitu, gaji buta. Gini, maaf ya Pak Puspo, tapi bukan begitu alasannya. Sebetulnya jelas kok di dalam Alkitab itu ada yang menjelaskan tentang hal ini. Coba kita buka Alkitab kita. Kita baca nih Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Pak Puspo, jelas ya tugas kami ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itu justru tugas yang membuat kami nggak bisa santai-santai. Justru ini pekerjaan pelayanan yang nggak ada habis-habisnya. Yaitu supaya jemaat itu bisa semakin diperlengkapi dalam pelayanan gerejawi dan melaluinya makin bagus pula nanti pertumbuhan spiritualitas di sebuah komunitas gereja. Oh, tunggu Pais. Kan tadi kan di sana disebutkan orang-orang kudus. Padahal berapa banyak sih jemaat di gereja itu yang bisa dibilang kudus? Bahkan saya sendiri, Pak, itu masih bergumul dengan dosa-dosa, ya tahulah namanya manusia ya. Bagaimana tuh saya bisa disebut orang kudus? Bagaimana saya bisa kemudian melayani Tuhan di dalam ibadah juga? Loh Pak Puspo, jangan berkecil hati begitu. Sebetulnya kita semua ini adalah orang-orang kudus itu. Meski dalam kedagingan kita masih ada pergumulan ya. Tentu dengan dosa-dosa karena kedagingan kita ini. Jadi Pak Puspo, status kita sebagai orang kudus itu dicapai bukan karena usaha kita sendiri. Sampai misalkan semua dosa kita beres, gak ada lagi setitik dosa ya, karena usaha kita itu seperti mengejar hukum Taurat jadinya ya. Kemudian baru nanti kita layak melayani Tuhan. Kita kemudian diperlengkapi. Bukan demikian ya. Tapi status kita sebagai orang kudus itu adalah ketika sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Pak Puspo. Sejak itulah Tuhan menghimpun kita ya, mengkuduskan kita menjadi umatnya yang kudus. Kata kudus itu kan dari kata kados, Pak. Artinya kita dipisahkan, dispesialkan, dikhususkan. Dan itu semua terjadi bukan karena kelayakan kita, Pak Puspo ya, tapi karena sola gratia aja. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Oh, ya. Cukup jelas sih, Pak Iskia. Ya, sebetulnya saya masih banyak pertanyaan yang saya mau sampaikan sih. Tapi ini bagaimana durasinya? Katanya nggak lama-lama ya, Pak Iskia. Ya, sudah lucu ya, Pak Iskia ya. Kalau dipikir kita dari satu pertanyaan bisa muncul ternyata banyak pertanyaan lainnya. Puji Tuhan, Pak Puspo. Ya kalau durasi kita ini harusnya nggak bisa terlalu panjang ya. Dan memang itu tujuan dari program Worship Survive ini. Karena kami sengaja demikian, Pak. Program ini sebagai bentuk alternatif dari pengadaan seminar-seminar tentang ibadah. Saya sendiri suka, Pak, ngikut seminar ya tentang ibadah, apalagi. Tapi bentuk-bentuk seminar itu yang kita mungkin bisa adakan di gereja itu punya keterbatasan. Pertama, kalau mengadakan seminar itu ya, kita bicara onsite nih, itu biasanya butuh effort yang cukup besar. Dan gak hanya bicara soal dana, tapi juga persiapan dan resource-nya dan waktunya dan lain sebagainya. Lalu kedua nih Pak, ada satu tren ya, ketika gereja itu mau memperlengkapi jemaatnya, kemudian mengadakan seminar, itu kemudian yang datang hanya 4L. 4L itu lu lagi. Jadi maksudnya gini, yang kita kan gereja pasti pengen kalau ada yang seminar itu yang datang tuh sebanyak mungkin orang kan. Tapi ternyata nggak semua selalu bisa hadir ke dalam seminar-seminar. Jadi peminatnya terbatas ya, yang datang seminar itu biasanya hanya berapa persen dari jemaat. Padahal targetnya kalau kita bicara nggak keseluruhan, tapi semakin banyak dong jemaat yang bisa mendapatkan konteks-konteks tentang pengajaran. Jadi sayang materi-materi yang disiapkan kalau nggak tercapai ke lebih banyak jemaat. Oh, keren-keren. Jadi iya, saya nangkep deh. Ini jadi seperti materi-materi seminar yang berat, tapi nanti disampaikan
sepotong-sepotong gitu jadi lebih mudah dicerna, lebih santai gitu ya Pak Is ya. Iya Pak, makanya kalau jemaat setia saja, misalkan meluangkan waktunya sekali dalam seminggu, kemudian tinggal play YouTube, searching Worship Survive, kemudian mengikuti ya sambil santai di rumah, bisa sambil tiduran gitu, bisa sambil duduk-duduk, sambil minum, sambil ngemil. Nah, itu saja dengan waktu yang singkat sudah dapat berbagai macam wawasan. Dan pastinya semakin diperlengkapi dengan teologi ibadah. Oke deh Pak Is, saya tunggu ya episode-episode berikutnya dan semoga sukses program ini jadi berkat buat Jemaat GKI Samiyun. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Puspo atas kesediaannya hadir. Tuhan berkati ya Pak Puspo ya. Demikian saudara-saudari jemaat yang terkasih, nantikan pembahasan seru lainnya di episode-episode Worship Survive berikutnya. Jangan lupa dukung channel YouTube GKI Makassar ini dengan mengklik tombol like dan subscribe, agar Anda selalu update dan tidak melewatkan konten-konten kami berikutnya. God bless.